Pagi semuanya, saya hari ini bahagia banget ya karena mendapat informasi dari media yang saya baca. Ada komite sekolah yang hari ini mengkritik saya tajam atas saran saya agar sekolah menunda atau membatalkan kegiatan studi tur ke Bali. Yang pertama adalah dari informasi biaya atau ongkos yang dibayarkan, katanya ucapan saya tidak tepat. Saya mengatakan ongkosnya 3,5 juta. Kalau ditambah uang saku bisa menjadi, dan jajan bisa jadi 5,5 juta atau 4,5 juta yang berasal dari info jurnal di Depok. Nah, kemudian bahwa kegiatan studi tour itu adalah kegiatan yang masuk dalam kurikulum sekolah. Dan itu adalah pelajaran PPKN. Saya juga terima kasih juga. Kenapa? Karena ini orang tua, komite sekolah sangat peduli pada siswa-siswanya untuk mendapat pelajaran yang berharga dari pergi ke Bali, terutama di bidang pelajaran PPKN. Keren banget. Orang lain, orang tuanya protes karena kemahalan, ini protes karena dianggap biaya sekian itu tidak terlalu mahal. Nah, ini tentu menunjukkan kelas ekonomi di sekolah tersebut sangat mapan orang tua siswanya. Nah, tetapi saya sampaikan ada dua hal nih. Yang pertama adalah pelajaran PPKN tidak mesti pergi ke Bali. Pelajaran PPKN bisa di lingkungan kita. Membantu orang tuanya beresin rumah itu adalah PPKN. Berkunjung ke rumah tetangga, siapa tahu tetangganya tidak punya beras, itu PPKN. Melakukan studi tentang lingkungan, tentang sejarah kebudayaan Depok, oh luar biasa itu sejarah kebudayaannya. Kenapa lahir yang disebut istilah Belanda Depok? Kemudian akar kebudayaan orang Depok itu akar kebudayaannya mana? Leluhurnya siapa? Apa fungsi setu-setu yang berkembang di Depok saat ini yang sebagian sudah beralih fungsi? Dan bagaimana dampak alih fungsi itu bagi sosial, ekonomi, dan kebudayaan lingkungan masyarakat Depok? Nah, itu juga keren. Dan apabila orang tuanya ingin anaknya piknik, gitu kan, maka tidak ada masalah, itu karena hak setiap orang. Tetapi lebih baik selenggarakan saja oleh orang tuanya, anak-anaknya didampingi oleh orang tuanya pergi ke Bali. Dampingi saja piknik biasa, jangan bawa nama sekolah. Cukup orang tuanya. Kemudian bagaimana gurunya? Ya gurunya boleh pergi ke Bali dengan biaya sendiri. Kenapa? Kalau gurunya pergi ke Bali kemudian mendapat transport dari orang tuanya, apalagi guru ASN, ya itu tidak boleh menurut undang-undang gitu loh. Nah, untuk itu juga harus dipahami bahwa yang punya kemampuan ekonomi seperti sekolah di Depok yang akan studi banding, tidak semuanya. Karena apa? Banyak sekolah-sekolah lain yang orang tuanya itu harus ngutang ke sana kemari, bahkan uang bunga untuk pergi anaknya piknik. Nah, untuk itu kenapa saya bersikap seperti itu? Karena saya sebentar lagi jadi gubernur Jawa Barat. Yang harus saya pikirkan bukan hanya sekolah di Depok yang orang tuanya kaya-kaya. Tetapi yang harus pikirkan adalah sekolah yang ada di Garut, sekolah yang ada di Ciamis, sekolah ada yang di Purwakarta, sekolah di Subang, sekolah di Majalengka, sekolah di Cirebon, yang bisa jadi orang tuanya tidak semuanya kaya seperti SMA di Depok yang dipimpin oleh komite sekolahnya. Nah, ini yang penting ya. Untuk itu kebijakan saya bersifat umum. Karena kalau salah satu sekolah tetap melaksanakan kegiatannya, ya nanti yang lain ikut-ikutan. Nanti jadi repot. Keputusan itu nanti setelah saya terpilih untuk semuanya. Oh, saya mah tetap melaksanakan. Kepala sekolahnya akan berangkat, gurunya akan berangkat. Ya tanggal 20 Februari saya dilantik. Dan saya akan membuat surat edaran. Dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut,
kami akan memberikan sanksi yang tegas. Karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan. Hatur nuhun ya. Tapi orang-orang miskin tetap aja nggak bisa sekolah di situ karena mahal dia pungut. Makanya nanti pemerintah harus menetapkan batasan sekolah itu harus berapa sih standar pungutannya maksimal. Dan sekolah yang sudah 5 juta uang pangkalnya, sekolah SD, SMP 10 juta yang tiap bulan bayarannya 500.000, nggak boleh lagi terima bos dong. Nggak boleh lagi dia terima bantuan pemerintah. Kenapa? Dia sudah swasta murni, Pak. Swasta murni artinya sudut pandangnya sudah bukan lagi sudut pandang pendidikan. Dia sudah seperti PT, Pak. Ya, bisnis ya. Sudah bisnis, Pak. Profit, Pak. Dia sudah profit, Pak. Nah, kemudian kita memperhatikan yang kecil-kecil dong, yang sekolahnya murobo, yang yayasannya kecil, yang orang-orang di pengurus yayasannya tidak punya kekuatan politik. Termasuk yayasan yang di sekolah di pinggiran. Ya itu yang dimaksud, yang di kampung-kampung. Nah ini kan yang sering terjadi, Pak. Ini sekolah di sini, orang di situ ikut nyumbang segala macam lah yayasan itu. Gede Pak sekolahnya, hebat Pak. Orang di sekitarnya nggak bisa sekolah Pak di situ. Kenapa? Mahal Pak. Dan kalaupun masuk Pak, karena di situ anak-anak orang kaya minder Pak. Yang masuknya minder Pak. Makanya eksklusivisme pendidikan tuh nggak boleh Pak. Karena pendidikan tuh mengajarkan kesetaraan. Ini yang dimaksud banyak otokritik. Sekolah, rumah sakit tidak boleh dikapitalisasi. Kalau itu dikapitalisasi, apa yang terjadi Pak? Rumah sakit pemerintah bangkrut, sekolah pemerintah bangkrut. Kenapa? Karena sudah tidak menarik lagi. Guru-guru di pemerintah misalnya makin tidak bermutu, layanan di rumah sakit pemerintah makin tidak bermutu. Kemudian mereka yang semakin besar, dan kemudian apa yang terdampak adalah ketika rakyat sakit mereka nggak bisa layanin lagi. Ketika orang miskin sekolah, mereka nggak bisa sekolah lagi. Dan mereka semua besar oleh pemerintah, Pak. Dokter yang di rumah sakit swasta itu asalnya banyak juga yang dokter yang kerja di pemerintah. Tapi dokter yang kerja di rumah sakit pemerintahnya kadang-kadang kurang mengabdi. Tapi di rumah sakit swastanya dia bersikap profesional banget. Itu yang terjadi. Di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu banyak orang statusnya ASN, bahkan sampai kepala sekolah, bahkan pemilik yayasannya ASN, tapi nggak pernah kerja. Ya kerjanya di yayasannya itu. So, kalau saya mau ngomong terus terang aja, gitu. Di sekolah, ini pandangan saya, perasaan bener. Sehingga publik kalau pengen tahu, Bank Jabar CSR-nya dipakai saja. Jangan sampai nanti ada pemahaman bahwa Bank Jabar dipakai oleh CSR-nya kepentingannya gubernur. Saya nggak mau. Betul nggak Pak? Betul. Terus kemudian Bapak juga sama Pak. Cari di Jawa Barat desa yang paling miskin Pak, ekstrim. Yang gizi buruknya tinggi, infrastrukturnya buruk, kemiskinannya tinggi, cari Pak. Satu desa itu bina oleh Bank Jabar sehingga bisa berubah. Cukup. Nanti saya kan nyari lagi, bukan hanya Bank Jabar saja. Saya nyari perusahaan-perusahaan. Kalau ini di Indonesia ini Pak, kalau udah begitu kelihatan, rebutan Pak. Orang nanti rebutan desa Pak untuk segera dirubah karakternya. Siapa tahu nanti ada orang kaya juga. Atau nanti kita bagi dong. Pak Sekda, nanti saya akan bagi eselon 2 seluruhnya itu punya desa yang dibina Pak. Betul nggak Pak? Satu desa itu bina Pak Sekda. Boleh nginep di situ Pak Sekda. Oh, siap. Jadi gitu Bu ya. Izin dulu Bu.
ini instruksi Pak Gubernur. Jadi saya ingin begitu, nanti Gubernur juga punya desa binaan, Sekda punya desa binaan, Kepala Dinas Provinsi punya kebinaan, sampai Kepala Dinas Kabupaten punya desa binaan. Kalau seluruh rangkaian ini ada 1000 desa yang terbina atau 500 saja, kita sudah menyelesaikan problem 10% dari problemnya Jawa Barat. Menyelesaikan 10% dari problemnya Jawa Barat berarti menyelesaikan 2,5% problemnya Indonesia. Dan mohon maaf ya, kalau saya banyak langkah-langkah yang mungkin menyinggung atau mengecewakan. Saya nggak ada jalan lain bagi diri saya. Lebih baik saya dibenci oleh banyak orang, tapi untuk masa depan, daripada dipuji oleh banyak orang, tapi membuat kehancuran.